Shalom, selamat pagi. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai 14. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca bersama-sama. Perjanjian Asa dengan Aram. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel-Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa raja Yehuda. Katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Etiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan." Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Amin. Selamat pagi semuanya, shalom. Kembali lagi di hari Minggu yang indah ini, di pagi hari yang indah ini yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Bersama-sama kita mau memuji, menyembah Tuhan karena kita rindu tiap harinya. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari baru yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat perlindungan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan terhadap kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Sebentar kami akan melakukan segala ibadah kami Tuhan.
kami akan melakukan ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau ada selalu bersama kami Tuhan, dan Engkau selalu melayakkan ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan, supaya menjadi berkat untuk kami Tuhan, dan bisa menjadi berkenan juga untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Kau Allah yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kami. Kau juga Allah yang akan menyelesaikannya dengan sempurna. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Indah bagi-Mu, indah burung pun kau perhatikan, dan tangan-Mu menjagaku dari ujung dunia sampai relung hatiku. Biar kuat dan kuasa-Mu nyata. Kau memilihku Tuhan, semua malaikat tahu tuh kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu, tuh kasih dan anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu,
Kau memilihku, Tuhan. Semua malaikat tahu untuk kemuliaan-Mu, menjadi saksimu, penuh kasih dan anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu, hanya pada firman-Mu, sebab bukan kuat, oh, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, ya ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Dan ku berlari hanya pada firman-Mu, oh, sebab bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh-Mu, ya Tuhan, bukan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Mari saat ini kita datang pada Tuhan, berlari pada Yesus. Saat-saat seperti ini adalah saat yang paling indah, Tuhan, karena kami bisa memandang Tuhan, kami bisa menikmati Tuhan. Bahkan kami tahu bahwa ada banyak hal yang Tuhan sediakan, Tuhan ingin curahkan bagi kami dalam waktu seperti ini. Di saat kami dekat dengan Tuhan, di saat kami begitu dekat dengan Tuhan, kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh
seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarun, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarun, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
Tuhan. Hanya Engkau Allah yang begitu dekat dengan kami. Bahkan Engkau Allah yang ingin tetap dekat dengan kami. Allah yang ingin punya hubungan yang intim dengan kami. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Waktu kami memandang wajah-Mu, kami merasakan ada satu getaran yang lembut yang menembus masuk sampai kedalaman hati kami. Dan kami mau menikmatinya Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita bertemu dan kita akan bersama-sama menikmati firman-Nya. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih karunia dan anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam hidup kami semuanya. Dari hari ke hari hingga sampai saat ini, kami tetap dapat merasakan cinta kasih dan berkat kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa mengalir dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersama-sama menyediakan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang baik, sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan melalui pemberitaan firman Allah boleh tertanam di dalam hati kami semuanya, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi kami semuanya, baik hamba-Mu yang berbicara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maupun setiap umat Tuhan yang akan mendengarkannya, sehingga kami semuanya boleh bersama-sama diberkati oleh firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak sekali orang mengalami kesulitan. Bukan hanya kesulitan, bahkan di dalam saat dan situasi yang serba sulit seperti ini, juga masih banyak orang yang mengalami kepahitan. Ada orang yang mengalami hidupnya pahit karena masalah beban ekonomi, keluarga, dan sebagainya, justru menimbulkan kepahitan muncul dalam kehidupannya. Nah, ada banyak orang yang tidak tahu bagaimana caranya mereka bisa lepas, mereka bisa keluar dari yang namanya kepahitan. Banyak orang justru malah mengalami semakin terpuruk. Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, kita lakukan sehubungan dengan firman Tuhan yang tertera dalam Alkitab. Kita bisa mencontohnya, kita bisa mengerjakan dan melakukannya, supaya hidup kita tidak kepahitan. Memang yang namanya kepahitan tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari, itu pasti ada. Tetapi ada jalan keluar bagaimana Allah sudah menyediakan buat kita semuanya. Saya ingin membacakan terlebih dahulu di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Nah, melalui Wahyu pasal 8 ini, kita melihat bersama-sama bagaimana ketika malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, lalu terjadilah sesuatu. Apa yang terjadi? Yaitu jatuhlah dari langit bintang besar yang menyala-nyala seperti obor. Dan anehnya dia menimpa sepertiga dari mata-mata air dan sungai-sungai. Lalu disebutkan nama bintang itu Absintus.
Absintus artinya pahit, itu dalam bahasa Yunani. Nah, sepertiga dari mata air dan sungai-sungai tadi yang tertimpa daripada bintang yang besar yang bernama Absintus tadi, akhirnya semuanya menjadi pahit. Dan karena pahit itulah, maka banyak di antara mereka menjadi mati. Saya tidak ingin anak-anak Tuhan mati karena kepahitan. Saya tidak ingin anak-anak Tuhan mereka meninggal hanya gara-gara kepahitan. Mengapa saya tidak inginkan itu? Karena Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi kita. Bagaimana caranya kita bisa lepas dari kepahitan dan supaya kita tidak mengalami kepahitan. Memang rasa pahit, rasa sakit itu pasti ada ketika kita mengalami sesuatu. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Bagaimana kita bisa lepas, bagaimana kita bisa keluar dari rasa pahit tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Sebenarnya siapa yang dimaksud? Saya ingin bacakan dulu di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38. Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa percaya kepadaku, berarti setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka mengalami yang namanya kepahitan, karena sepertiga dari orang-orang percaya mengalami hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa orang pernah kami layani dan saya ingin ceritakan tanpa menyebut siapa namanya atau di mana. Satu hari saya dengan istri tengok keponakan yang waktu itu sakit di rumah sakit. Ketika kami datang ke sana, saya ngomong-ngomong sama keponakan. Kebetulan di satu ruang kamar itu ada 2 pasien, yaitu keponakan dan orang lain. Nah, istri saya menuju kepada pasien yang ada di samping, yang ada di sebelah. Tidak tahu apa yang dibicarakan, saya bicara dengan keponakan. Tapi tiba-tiba istri saya memberitahu, Pak, ibu ini mau didoakan. Oh ya? Wah, kesempatan. Ini satu penginjilan. Kesempatan yang baik menengok keponakan, ada orang yang sakit di dalam satu kamar. Lalu saya datangi ibu itu dan saya mau memperkenalkan diri, lalu saya bertanya, ibu sakit apa? Dan dia menyebutkan kalau dia sakit kanker dan sudah stadium 4. Kalau kita mendengar orang sudah mengalami stadium 4, wow, kita sudah tinggal menyerahkan kepada Tuhan saja. Tapi ketika ibu tadi menceritakan seperti itu, saya santai. Saya tidak menunjukkan saya kaget atau saya heran atau saya ketakutan, tidak. Saya santai, saya senyum, dan saya hanya bertanya begini, ibu mau saya doakan? Mau, dia mau didoakan. Kalau ibu mau saya doakan, sebelum berdoa, saya ingin menyampaikan dulu kepada ibu. Biasanya orang yang sakit seperti ibu ini, sakit-sakit yang berat, saudaraku, salah satunya kanker, saya mengatakan 85% itu karena sakit hati. Hatinya sakit, hatinya pahit, penuh dengan kepahitan karena ada peristiwa yang terjadi. Lalu saya bertanya, apakah ibu mengalami kepahitan seperti yang saya ceritakan tadi? Langsung ibu tadi menangis dan dia berkata, bagaimana saya tidak sakit, bagaimana saya tidak pahit. Suami saya suka dengan tetangga saya sendiri. Rupanya tetangganya ada janda muda dan suaminya ini ternyata
tertarik pada janda itu. Tadinya hanya isu-isu, tadinya hanya desas-desus, dan ternyata sampai satu hari dia melihat dengan matanya sendiri, dia mengetahui ternyata suaminya selingkuh. Nah, ibu ini sakit hati karena suaminya ketika ditanya, ketika di cross check, mengakui dan tidak mengakhiri semua apa yang dia lakukan, tetapi justru berlanjut dan terus berlanjut, padahal itu satu gang. Betapa sakitnya ibu ini. Dan apa akibatnya? Akibatnya ibu ini menderita sakit kanker. Dia tahan sakitnya, dan terus akhirnya bertumbuh menjadi penyakit ganas dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan ibu tadi mau untuk didoakan. Nah, karena dia mau doakan, saya berkata, ibu, yang penting ibu adalah mengampuni. Maukah ibu mengampuni? Kalau ibu mau mengampuni, nanti saya doakan. Puji Tuhan, dia mau mengampuni walaupun berat sekali, walaupun dengan nangis, saya tuntut untuk dia mengampuni suaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena ini yang saya ceritakan bagaimana kita ketika ketemu dengan orang yang sudah kondisi seperti itu, saudaraku, ya. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, jika Anda mengalami yang namanya kepahitan, sakit hati, dan itu betul-betul rasanya pahit, engkau tidak tahu apa yang harus kau lakukan, dendam, amarah, kebencian muncul dalam dirimu. Hari ini ada kabar baik buat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya ingin menyampaikan ada beberapa langkah bagaimana kita bisa lepas dari yang namanya kepahitan, supaya hidupmu tidak pahit, tidak kepahitan, tetapi hidupmu manis dan penuh dengan kemanisan. Sekalipun engkau menghadapi masalah, sekalipun engkau menghadapi hal-hal yang membuat hatimu pahit, tetapi engkau tidak menjadi kepahitan. Nah, langkah-langkah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, engkau jangan menjauh dari Tuhan. Saya ingin bacakan dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kenapa orang bisa kepahitan dan mudah sekali rasa pahit itu menghinggapi dalam dirinya? Karena orang itu hidupnya menjauh dari kasih karunia Tuhan. Coba kalau dia selalu dekat, dia selalu erat, bahkan dia selalu melekat dengan Tuhan, saya yakin, saya percaya, sekalipun ada pengalaman-pengalaman pahit datang, ada pengalaman pahit menerpa, tetapi dia tidak akan mengalami kepahitan. Mengapa? Selama orang ada di dalam kasih karunia Allah, maka hatinya juga akan terus dipenuhi oleh kasih, sehingga tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Yang ada tetap kasih. Itu sebabnya jangan kita menjauh dari kasih karunia Allah. Orang gampang sekali muncul akar pahit, sehingga akhirnya dia kepahitan. Itu penyebab utamanya karena dia menjauh dari kasih karunia Allah. Itu sebabnya langkah yang pertama ini saya ingin menegaskan buat kita semuanya, supaya kita tetap tinggal di dalam kasih karunia Allah. Jangan sampai engkau menjauh, jangan sampai engkau meninggalkan, tetapi tetaplah tinggal di dalam kasih karunia Allah. Tetaplah engkau berdoa, tetaplah engkau memuji Tuhan, tetaplah engkau menyembah Tuhan, dan tetaplah engkau memuji Tuhan, dan tetaplah engkau beribadah. Selalu firman-Nya itu ada di dalam hidupmu, sehingga firman itu yang akan membersihkan seluruh hati dan pikiranmu. Ketika ada pikiran-pikiran jahat karena orang-orang menyakiti, melukai, membuat orang pahit, maka engkau tidak mudah kepahitan. Lalu yang kedua, apa langkah kedua yang harus kita kerjakan? Gunakan perisai iman. Apa itu perisai iman? Paulus bercerita di dalam
surat Efesus, bagaimana dia mengatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah untuk menghadapi musuh, yaitu iblis. Nah, dari semua perlengkapan senjata Allah yang disebutkan oleh Paulus, ada ikat pinggang kebenaran, ada baju sirah keadilan, kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, kemudian memakai perisai iman, ada ketopong keselamatan, dan yang terakhir pedang roh. Nah, yang ingin saya bahas ini adalah perisai iman. Mari kita lihat Efesus pasal 6 ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ingat baik-baik, tadi bintang besar yang menyala-nyala tadi, yang bernama Absintus, itu menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Bintangnya menyala seperti obor. Dan sekarang perisai iman gunanya untuk menangkis semua serangan daripada si iblis yang berupa panah berapi. Ya, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ini bisa bicara fitnahan, ini bisa bicara orang yang merugikan kita, mencelakai kita, dan banyak hal yang mereka bisa lakukan di mana kita betul-betul dirugikan dan akhirnya menjadi pahit. Tapi jangan menjadi kepahitan. Itu sebabnya pergunakan perisai iman. Perisai itu untuk menangkis semua panah api supaya tidak masuk mengenai hati kita. Maka perisai itu sudah kita gunakan, sehingga panah-panah yang akan menusuk, menancap di dalam hati kita, semuanya sudah ditangkis. Sehingga hatimu tidak mudah yang namanya kepahitan. Lalu kita lihat berikutnya, apa langkah yang ketiga yang harus kita kerjakan supaya tidak terjadi kepahitan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yaitu buang kepahitan. Mari kita lihat ayatnya. Efesus pasal 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, ternyata Paulus berbicara yang namanya kepahitan itu bisa dibuang. Makanya dia sampaikan kepada jemaat di Efesus, segala kepahitan harus dibuang. Dimulai dari kepahitan, kemudian ada kegeraman, ada kemarahan, ada pertikaian. Memang itu akan terus berlanjut seperti itu. Kalau kita tidak bisa membuang kepahitan, maka muncullah yang namanya kegeraman. Lalu muncul lagi kemarahan, muncul lagi pertikaian, dan seterusnya. Tetapi ketika engkau bisa membuang yang namanya kepahitan, tidak akan ada kegeraman, tidak akan ada kemarahan, dan tidak akan ada pertikaian. Buang. Sama seperti kalau kita di rumah ada sampah, kita tinggal ambil, kita buang. Ibu-ibu, engkau yang sedang masak, ketika proses sebelum engkau masak, ada beberapa sayur yang harus kau siapkan, tapi ada bagian-bagian yang dibuang. Itu sampah. Yang namanya sampah memang harus dibuang, tidak ikut dimasak. Seperti itu juga, kalau ada hal-hal yang membuat hatimu pahit, jangan sampai engkau kepahitan. Bagaimana caranya? Buang. Nah, yang jadi masalah, ada banyak orang ketika muncul yang namanya pahit, menerpa, menyerang di dalam kehidupannya, bukannya segera diambil dan dibuang, tapi justru dinikmati. Dia menikmati kesakitannya, dia menikmati kepahitannya. Sehingga muncullah lagu-lagu yang melankolis, yang meratapi nasib, yang meratapi bagaimana dia sengsara, bagaimana dia sakit hati. Sampai banyak lagu-lagu yang diciptakan, dan orang yang mendengarkan lagu itu menikmati persis seperti saya.
Ih, itu kok persis seperti saya. Ih, ini pengalamannya kok persis seperti saya. Semakin engkau menikmati hal itu, maka semakin engkau akan teriris-iris. Semakin engkau merasakan sakit, semakin pahit itu betul-betul menjadi kepahitan. Karena engkau menikmatinya. Tetapi Alkitab mengajarkan pada kita, jangan dinikmati, tapi buang. Berarti ada tindakan aktif dari kita untuk membuang semuanya itu. Jangan kau simpan dalam hatimu. Selama itu kau simpan, maka itu akan menjadi kepahitan. Tetapi ketika engkau membuangnya, maka hatimu terbebas dari kepahitan. Lalu yang keempat, apa langkah yang keempat yang harus kita lakukan kalau ada hal yang pahit menerpa kita? Yang keempat adalah mengampuni. Mengampuni. Ini sebuah tindakan yang sangat luar biasa, yang keluar dari dalam hati kita. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana mereka itu menyakiti kita, mereka itu membuat kita itu pahit. Tetapi Tuhan mengajari kepada kita untuk kita bisa mengampuni. Saudara ingat doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang bunyinya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Saya yakin, saya percaya doa Bapa kami saudara semuanya hafal, dan kalimat itu pasti kita ucapkan. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang jadi pertanyaan, apakah sungguh-sungguh engkau mengampuni? Ketika engkau berdoa dan berkata, ya Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, tapi ternyata engkau belum mengampuni. Belum mengampuni saudaramu, belum mengampuni suamimu, belum mengampuni istrimu, belum mengampuni iparmu, belum mengampuni mertuamu, dan siapa lagi, masih banyak lagi. Maka Tuhan beserta malaikat di surga hanya tertawa mendengar doamu. Karena engkau hafal dengan doa itu, tapi engkau tidak melakukannya. Hari ini kita belajar bagaimana kita melakukannya. Bukan cuma sekedar hafal akan kalimat doa itu, tapi kita mengerjakannya. Nah, saudara dikasih Tuhan, setelah rangkaian doa Bapa kami itu, Tuhan Yesus menjelaskan ada di bawahnya. Setelah kalimat-kalimat doa Bapa kami, saya akan bacakan di dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Apa yang Tuhan Yesus katakan di sana? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ingat baik-baik itu. Setelah Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ada penjelasan di bawahnya. Kalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapa yang di sorga juga akan mengampuni kesalahanmu dan kesalahanku. Tapi, ada tapinya saudaraku. Tapi kalau engkau tidak melakukannya, yaitu tidak mengampuni orang-orang yang pernah bersalah kepadamu, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Percuma engkau beribadah, percuma engkau ke gereja, percuma engkau rajin baca Alkitab, percuma engkau melakukan hal rohani, tapi engkau tidak bisa mengampuni. Mengapa? Karena pengampunan itu Tuhan sudah ajarkan kepada kita semuanya. Dia tidak hanya mengajarkan, tapi dia juga melakukannya. Tuhan Yesus selalu begitu. Dia mengajarkan, tapi dia juga mengerjakan. Dia sudah datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk mengampuni segala kesalahan kita. Dan kita diajar untuk melakukan hal yang sama. Bagaimana Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan? Apakah kita mau mengerjakannya? Kalau engkau mau mengerjakannya, hidupmu itu akan tenang, hidupmu itu akan penuh dengan kedamaian. Kenapa? Tidak ada kepahitan, tidak ada kegeraman, tidak ada kemarahan, tidak ada pertikaian, tidak ada fitnah.
Tidak ada hal yang jahat. Sebab hatimu penuh dengan kasih, hatimu bersih. Nah, saya akan sampaikan ada contoh yang bagus sekali. Contoh ini dari kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian. Yusuf mengucapkan satu kalimat yang sangat luar biasa. Mari kita dengarkan dari Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perhatikan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalimat yang diucapkan Yusuf keren banget. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Orang yang hatinya penuh dengan kasih, gampang sekali mengampuni, dengan bahasa yang tidak menyakiti orang lain, justru malah menyejukkan orang lain. Kalimat seperti inilah penting untuk bisa kita perbuat. Sama seperti Tuhan Yesus ketika disalib, dia pun juga mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yusuf juga melakukan hal yang sama. Kamu mereka-rekan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekan untuk kebaikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 4 langkah ini bisa kita kerjakan dalam kehidupan, dan kita bahkan bisa membagikan kepada orang lain. Tapi ingat, ada satu ayat yang ingin saya bacakan sebagai ayat penutup. Apabila kita tidak mengampuni, kalau tadi di bawah doa Bapa kami sudah disebutkan, kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni. Tetapi ini ada efek selama kita hidup di dunia ini. Apa? Ayub 5 ayat 2 mengatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Berapa banyak orang mati karena sakit hati? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Kalau engkau sakit hati, engkau akan mati dibunuh oleh sakit hatimu sendiri. Itu sebabnya, daripada kita mati karena sakit hati, lebih baik engkau mengampuni, melepaskan pengampunan buat orang-orang yang bersalah, melepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti, melepaskan pengampunan buat orang-orang yang buat hidupmu pahit. Jangan pernah kepahitan, karena Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya untuk kita bisa mengampuni semua orang. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami semuanya, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan ini. Bahkan kami dapat mengerjakan, melakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak mudah kepahitan. Sekalipun ada hal yang pahit datang, sekalipun ada hal yang pahit Tuhan izinkan terjadi, tetapi kami tidak akan mengalami kepahitan, sebab Tuhan sudah memberikan perlengkapan kepada kami semuanya. Ada hal-hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan untuk kami dapat mengerjakannya. Terima kasih Bapa dalam surga, tolong kami semuanya agar kami dapat mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk bisa lepas dari semua kepahitan yang ada, dan hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
kita akan kembali kepada aktivitas kita masing-masing di dalam usaha, di dalam pekerjaan maupun apapun yang engkau lakukan. Mari kita meminta berkat Tuhan untuk semua yang boleh Tuhan berikan pada setiap kita dan setiap tangan Tuhan yang akan menyertai dan membuatnya berhasil. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan untuk ucapan syukur engkau boleh menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan jika hari ini kami sudah selesai Tuhan, kiranya penyertaan-Mu kami butuhkan di sepanjang kehidupan kami mendatang, dalam pekerjaan, dalam usaha, dan apapun yang kami lakukan, kami percaya ada tangan Tuhan yang menyertai dan membuat kami berhasil. Lindungi setiap kami Tuhan, jauhkan segala sakit penyakit, jauhkan wabah ini dari setiap kami. Kami percaya Tuhan menutup bungkus kami dengan darahnya, menutup bungkus dengan kami dengan kuasanya, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang akan terkena penyakit wabah ini. Dan kiranya Engkau memberikan hikmat pada setiap anak-anak-Mu di dalam mereka terus menghadapi persoalan kehidupan, terutama di bidang ekonomi, sehingga hari lepas hari kami semua boleh tetap berjalan di dalam terang Tuhan. Kami boleh tetap mendapatkan hikmat Tuhan, mendapatkan setiap jalan keluar bagi setiap masalah kami. Kami percaya Engkau memelihara kami dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Engkau menyertai kami Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta berkat-berkat yang terbaik akan tercurah dalam hidupmu. Perlindungan dan penyertaan Allah Roh Kudus terus bersama engkau mulai hari ini hingga Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang diberkati, mari kita sama-sama katakan, amin.